Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa salah satu perusahaan produsen prosesor, yaitu Intel, telah memproduksi banyak sekali jenis prosesor. Salah satu di antaranya yang tergolong baru adalah golongan prosesor Intel Core i, baik itu Core i3, Core i5, Core i7 maupun Core i9. Kami sengaja menyebut dengan nama Core i3, 5 dan seterusnya. Kami tidak sebutkan sebagaimana Core i3, Core i5, Core i7 dan seterusnya. Kami gunakan bahasa Indonesianya agar lebih mudah untuk diterima. Nah, golongan prosesor Core i ini ada yang diproduksi, didesain untuk PC desktop, ada pula yang didesain untuk PC laptop. Yang kita bicarakan kali ini adalah golongan prosesor Intel Core i yang didesain untuk PC desktop. Nah, golongan prosesor untuk PC desktop ini ada 14 generasi selama ini yang telah diproduksi. Seperti telah kami tampilkan di papan tulis ini. Kita bahas satu persatu. Nanti untuk prosesor golongan Intel Core i yang untuk mobile atau untuk laptop kita bahas berikutnya. Nah, generasi pertama yang dibuat oleh perusahaan Intel adalah Nehalem. Generasi pertama ini prosesornya bermikroarsitektur Nehalem. Ini diproduksi pada tahun 2008. Maksudnya ini dirilisnya. Dan dilanjutkan Westmere pada tahun 2010. Pada awalnya ketika dirilis tahun 2008 itu hanya ada Core i7. Saat itu tidak ada Core i3, Core i5. Justru Core i7 lah yang keluar pertama kali. Baru ketika tahun 2010 dirilislah prosesor yang untuk Core i3, Core i5 sekaligus Core i7. Jadi Core i3, Core i5-nya itu baru ada ketika menggunakan mikroarsitektur Westmere, yaitu generasi pertama. Sebenarnya Westmere ini nama lainnya adalah Nehalem C. Jadi dulu sejarahnya itu keluarlah mikroarsitektur Nehalem, kemudian dikembangkan dan diberi nama Nehalem C, dan akhirnya Nehalem C ini diberi nama Westmere ini. Nah, generasi kedua itu dirilis tahun 2011. Dia diberi nama Sandy Bridge. Nah, pada setahun berikutnya keluar generasi yang lebih baru yaitu Ivy Bridge yang dirilis tahun 2012. Selanjutnya tahun 2013 dirilislah mikroprosesor generasi keempat yang diberi nama Haswell. Dan generasi kelima, Broadwell, keluar tahun 2015. Pada tahun yang sama, yaitu tahun 2015, keluar generasi 6 yang dikenal dengan nama Skylake. Tahunnya sama, namun ini dikeluarkan pada bulan yang berbeda. Jadi tidak pada saat yang berbarengan keluar dua generasi, tidak. Jadi bulannya berbeda. Dan pada tahun 2017 keluarlah generasi ketujuh yang dikenal dengan nama Kaby Lake. Dan pada tahun yang sama pula keluar generasi ke-8 yang dikenal dengan nama Coffee Lake. Nah, ini sama kasusnya seperti ini. Memang dia dikeluarkan pada tahun yang sama tapi berbeda bulannya. Dikeluarkan pada bulan yang berbeda. Setahun berikutnya yaitu tahun 2018 keluarlah generasi 9 yang dikenal dengan Coffee Lake Refresh. Dan tahun 2020 generasi ke-10 mulai dirilis yaitu Comet Lake. Dan setahun kemudian generasi ke-11 keluar yang diberi nama Rocket Lake.
Setahun lagi, jadi setelah itu yaitu tahun 2022, keluar generasi ke-12 yang diberi nama Alder Lake. Begitu selanjutnya hingga pada tahun 2003, pada tahun yang sama, keluarlah generasi ke-12 dan generasi ke-13 dan ke-14, yaitu Raptor Lake dan Raptor Lake Refresh. Sama kasusnya dengan yang di atas, tahunnya sama, tapi dia dirilis pada bulan yang berbeda. Ada beberapa hal yang harus diketahui di sini, bahwa nama-nama generasi ini sebenarnya adalah nama mikroarsitekturnya, yaitu nama mikroarsitektur dari prosesornya. Jadi bukan nama prosesor. Kalau nama prosesor atau brand prosesornya itu yang dikenal dengan nama Core i3, Core i5, Core i7, Core i9, itu nama brand prosesornya. Kalau ini adalah nama mikroarsitekturnya. Jadi misalnya nanti di sini ada kata-kata kayak begini, Core i7 Sandy Bridge, misalnya gitu ya, ada lagi tambahan kata di belakangnya, tapi dia disebut Sandy Bridge apa begitu. Nanti Core i3, Core i5 juga demikian. Nah, perlu pula diketahui bahwa Core i9 itu baru muncul pada generasi ke-6, yaitu pada saat munculnya prosesor Skylake. Disinilah Core i9 pertama kali muncul. Jadi dia pertama kali dirilis adalah tahun 2015. Sebelumnya Core i9 itu belum ada. Jadi pertama kali dirilis yaitu pada tahun 2015. Dia masuk golongan generasi ke-6 yaitu Skylake. Nah, perlu dicatat di sini, ini data yang kami kumpulkan pada tahun 2024. Mungkin nanti tahun 2025 sudah berbeda lagi, mungkin ada generasi yang muncul lagi. Baiklah, akan kita lanjut pada sesi berikutnya.